Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Monster episode kelima. Tapi sebelum itu, intro dulu. Pada awal episode kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang berlari menuju ruang kelasnya karena dia terlambat. Di dalam kelas, Pak dosen sedang memberi pertanyaan kepada semua mahasiswa, tapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Lalu tiba-tiba wanita itu masuk ke dalam ruangan dengan nafas yang terengah-engah. Dan dosen itu pun berkata kalau dia terlambat 13 menit. Lalu memberikan pertanyaan yang sama kepada wanita itu sebelum dia diperbolehkan untuk duduk. Dan wanita itu pun mampu menjawab pertanyaan dari dosen tersebut. Wanita itu bernama Nina Fortner, seorang mahasiswa jurusan hukum di sebuah universitas di Jerman. Nina Fortner bisa dibilang adalah wanita cantik multi-talent yang bagus dalam segala hal, baik studinya, bela diri, bahkan dia juga melakukan pekerjaan part-time untuk mengisi waktu luangnya. Tapi di balik wajah cerianya itu, Nina mempunyai kondisi di mana dia mengalami mimpi melihat monster yang keluar dari kegelapan setiap kali dia tidur. Tapi setelah dia mendatangi psikolog, gejala Nina itu pun mulai menghilang. Lalu latar berpindah ke ruang kelas Nina, di mana Pak dosen memberi sebuah studi kasus pada Nina. Dia ditanya apa keputusan hakim jika ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak ke orang tuanya dengan cara menembaknya. Dan setelah itu dia mencekik anak lainnya dengan tali. Nina yang diminta menjawab pertanyaan itu pun tiba-tiba merasa kacau. Dan tiba-tiba dia merasa mual dan langsung berlari ke kamar mandi. Setelah itu seorang teman Nina pun bertanya, ada apa dengan Nina? Di sini Nina pun merasa ada trigger pada ingatannya jika dia mendengar sesuatu tentang pembunuhan keluarga. Dan Nina juga berkata kalau dia tidak bisa mengingat ingatannya pada saat dia berumur kurang dari 10 tahun. Setelah itu Nina pun pulang ke rumahnya karena dia merasa tidak enak badan dan terus mencoba untuk mengingat ingatannya yang hilang. Lalu tiba-tiba dia mendapat sebuah email dari orang yang tidak dikenal yang bertuliskan, "Aku akan segera menemuimu." Di tempat lain, Dr. Tenma sedang mencari tahu tentang Johan dan dia berkeliling di tempat Johan tinggal dulu, yaitu di daerah Köln. Dia pun berkeliling rumah untuk mencari tahu informasi tentang keluarga tersebut. Tapi yang dia ketahui adalah pasangan suami istri itu hanya mempunyai satu anak laki-laki yang bernama Michael. Dan dia tidak mendapatkan informasi tentang saudari kembar perempuannya. Dan Dr. Tenma pun terus mencari info tentang itu. Lalu tiba-tiba dia dipanggil oleh seorang pria tua yang mengatakan kalau dia mengetahui informasi tentang mereka. Lalu Tenma pun mendatangi kediaman kakek itu untuk mendapatkan informasi. Di sini Tenma diperlakukan dengan baik sampai-sampai dia dibuatkan teh oleh Pak tua itu. Dan yang lebih mengejutkannya, kakek tua itu tahu nama Tenma dan dia tahu kalau Tenma adalah seorang dokter. Kakek tua itu berkata kalau anak itu yang memberitahu tentang dirinya. Kakek tua itu berkata kalau anak itu benar-benar berterima kasih kepada Tenma karena sudah menyelamatkan hidupnya. Tapi nama anak yang kakek itu ceritakan adalah Franz dan bukan Johan. Ini adalah salah satu identitas palsu dari Johan. Kakek itu berkata kalau Franz sangat sering mengunjungi rumahnya dan dia selalu duduk dengan tenang sambil membaca buku. Kakek itu pun mengajarinya bahasa Inggris dan Prancis. Dan Franz dengan cepat bisa menguasai dua bahasa itu. Dan saat Franz mengunjungi rumah kakek itu, cerita yang paling senang dia dengar adalah cerita tentang perang yang pernah dihadapi oleh sang kakek saat Perang Dunia Kedua dulu. Anak biasa mungkin akan senang mendengar cerita itu sebagai cerita petualangan. Tapi Franz berbeda. Yang dia senangi dari cerita itu adalah terornya. Dia menikmati bagaimana manusia berada di ambang hidup dan matinya. Dan kakek itu berkata kalau Franz tidak percaya siapapun kecuali saudari perempuannya. Dan dia berkata Franz akan menemui saudari perempuannya saat dia berumur 20 tahun di Heidelberg. Lalu latar berganti di mana melihatkan Nina yang akan berangkat ke kampusnya. Dan saat dia sudah pergi, kedua orang tuanya berkata, sepertinya ini sudah waktunya untuk memberitahu Nina tentang kebenarannya karena dia sudah berusia 20 tahun. Lalu sesampainya di kampus, Nina diajak berkenalan oleh seorang pria bernama Otto.
Tapi Nina tidak sengaja melihat Johan dan pikirannya pun fokus ke Johan dan dia bertanya-tanya, siapa dia? Aku seperti pernah melihatnya dan mengenalinya. Nina yang ingatannya sedikit muncul itu pun tiba-tiba jatuh pingsan.